Masuk pada bab sejarah. Minangkabau sering lebih dikenal sebagai bentuk kebudayaan daripada sebagai bentuk negara atau kerajaan yang pernah ada dalam sejarah. Hal itu mungkin karena dalam catatan sejarah yang dapat dijumpai hanyalah hal pergantian nama kerajaan yang menguasai wilayah itu. Tidak ada suatu catatan yang dapat memberi petunjuk tentang sistem pemerintahan yang demokratis dengan masyarakatnya yang berstel-sel matrilineal, serta tidak ada catatan sejarah kelahiran sistem matrilineal ini sebagaimana yang dikenal orang seperti sekarang. Kisah Tambo yang dipusakai turun-temurun secara lisan oleh orang Minangkabau hanya mengisahkan waktu dan peristiwa secara samar-samar, campur baur, bahkan ditambahi dengan bumbu yang kedongeng-dongengan. Adalah wajar bila kisah Tambo itu mengandung berbagai versi, karena Tambo itu yang diceritakan oleh pencerita sesuai dengan keperluan atau kehendak pendengarnya. Catatan sejarah mengatakan bahwa kekuasaan asing yang bercokol di Minangkabau datang dari utara dan juga dari selatan melewati pantai timur dan pantai barat. Di samping kekuasaan asing yang menguasai seluruh wilayah Minangkabau, terdapat pula kekuasaan asing yang menguasai sebagian kecil wilayah Minangkabau. Penguasa asing itu menempatkan pusat kekuasaannya pada tempat yang berbeda-beda. Motivasi mereka menaklukkan Minangkabau untuk menguasai kekayaan yang tersimpan di buminya, seperti emas dan rempah-rempah yang demikian mahal harganya di belahan bumi bagian utara. Para penakluk itu juga membawa agama anutan mereka masing-masing dan menyebarkannya secara paksa atau secara persuasif. Bagaimanapun juga, penguasaan asing itu sedikit banyak telah mengubah wajah kebudayaan Minangkabau. Peristiwa sejarah yang berabad-abad lamanya dialami suku bangsa itu dengan getir tampaknya tidaklah melenyapkan falsafah kebudayaan mereka. Mungkin kegetiran itu yang menjadikan mereka sebagai suku bangsa yang ulet serta berwatak khas. Mungkin pula kegetiran itu yang menjadi motivasi mereka untuk menghapus sejarah masa silam dengan menciptakan Tambo yang kedongeng-dongengan. Di samping alasan kehendak falsafah mereka sendiri yang tidak sesuai dengan falsafah kerajaan yang menguasainya. Mungkin kegetiran hidup di bawah raja-raja asing yang saling berebut tahta dengan cara yang onar itu telah memperkuat keyakinan suku bangsa itu akan rasa persamaan dan kebersamaan sesamanya dengan memperkukuh sikap untuk mempertahankan ajaran falsafah mereka yang kemudian mereka namakan adat. Oleh karena itu, tidaklah mudah menentukan awal sejarah suku bangsa Minangkabau ini. Zaman prasejarah. Bangsa pertama yang datang ke Minangkabau ialah bangsa yang serumpun dengan bangsa Austronesia yang datang secara bergelombang dari daratan Asia Tenggara. Mereka adalah pendukung kebudayaan Neolitikum, yaitu manusia zaman batu baru. Peninggalannya berupa alat perkakas dari batu, seperti mata tombak dan mata pisau yang ditemukan di beberapa gua di Jambi Hulu dan di sekitar Danau Kerinci. Awal perpindahan itu diperkirakan semenjak tahun 2000 sebelum Masehi. Gelombang demi gelombang perpindahan bangsa-bangsa dari daratan Asia Tenggara itu berlanjut terus. Mereka datang sambil membawa kebudayaan asalnya yang ditandai dengan penemuan benda perunggu dan besi, seperti kampak, upacara dan mekara yang besar dengan lukisan yang ada hubungannya dengan kebudayaan Dongson. Mereka diperkirakan tiba pada tahun 500 sebelum Masehi. Bejana yang ditemukan di Kerinci itu mempunyai motif hiasan spiral. Sedangkan yang ditemukan di Bangkinang berupa arca-arca kecil dan benda lainnya
yang belum diketahui kegunaannya. Sebagai bangsa yang mendiami kepulauan, nenek moyang orang Minangkabau telah diketahui sebagai bangsa pengembara di lautan. Mereka menggunakan perahu bercadik dan berkemudi ganda di kedua sisi bagian belakangnya, sebagai perahu yang khas bangsa-bangsa di Kepulauan Asia Tenggara. Mereka berlayar ke timur hingga Oseania di Pasifik dan ke barat sampai Afrika Barat. Gelombang kedatangan orang dengan perahu dari Pulau Sumatera itu telah banyak mempengaruhi kebudayaan dan bahasa penduduk Madagaskar. Menurut dugaan, pertemuan Pulau Sumatera dengan Pulau Tunisia di masa Nabi Sulaiman atau 950 sebelum Masehi telah menyebabkan Gunung Opir yang terletak di Minangkabau dianggap sebagai tambang emas Nabi Sulaiman yang diceritakan dalam Injil. Kemudian masuk pada zaman awal sejarah. Pengetahuan sejarah bangsa-bangsa yang mendiami Pulau Sumatera sampai abad keempat sebelum Masehi sesungguhnya masih samar. Sejarah Sumatera semakin jelas baru ketika Anaxagoras yang berada di India karena dibawa oleh Iskandar Zulkarnain 356 sampai 323 sebelum Masehi menemukan perahu-perahu dari Sumatera yang secara teratur mengunjungi negeri itu. Selanjutnya, seorang duta dari Sumatera bernama Rakhias telah datang ke istana Kaisar Romawi Claudius pada abad ke-1 Masehi. Berdasarkan peta yang dibuat Claudius Ptolemeus dari Yunani, telah ditemukan sebuah kota yang bernama Argire atau kota Perak sebagai ibu kota Jabadicu atau Jawa Dipa. Oleh karena itu, sangat boleh jadi Rakhias itu berasal dari kota Argire. Dalam peta itu dicantumkan suatu tempat yang dinamakan dengan Golden Chersonesus sebagai wilayah yang kaya emas yang terletak di sebelah selatan India. Kemasyhuran wilayah di selatan India dengan emasnya yang telah menyebabkan pujangga Walmiki mencantumkan nama wilayah itu sebagai Suwarnadipa, yang artinya Pulau Emas dalam epos Ramayana yang terkenal itu. Selanjutnya zaman Melayu. Pada peta yang dibuat Claudius Ptolemeus telah diterangkannya nama Malay Colong yang letaknya di ujung tanah semenanjung, setidak-tidaknya dalam masa Ptolemeus yang hidup di abad ketiga Masehi itu. Nama Melayu telah terkenal, namun tidak dapat dijelaskan apakah Melayu itu merupakan suatu kerajaan atau suatu bangsa. Karena catatan sejarah lebih memperkenalkan nama Suwarnadipa yang diperkenalkan sebagai Suwarnadipa itu pada abad ke-5 Masehi yang ada satu kerajaan, yakni Kerajaan Kuntala atau Kantoli. Rupa-rupanya kerajaan itu didirikan para penganut Buddha dari Gandhara di India Selatan. Mungkin mereka telah berdatangan seabad sebelumnya sebab tertarik pada banyaknya emas di pulau itu. Setelah membentuk kerajaan yang kuat di Pulau Sumatera, mereka membuat hubungan dengan Cina pada tahun 441. Pengiriman utusan itu berlangsung sampai tahun 520. Pusat kerajaan Kuntala diperkirakan di dekat perbatasan Jambi dengan Riau sekarang. Tidak diketahui dengan pasti apa sebab kerajaan Kuntala ini dikenal hanya selama 1 abad saja. Yang dikenal kemudian berdasarkan catatan Cina adalah nama Melayu. Dengan pusat pemerintahnya di tepi Batanghari. Akan tetapi, pada catatan Cina yang ditulis setengah abad kemudian,
Kerajaan Melayu itu dinamakan Sriwijaya. Konon Sriwijaya bermula dari Kelantan di semenanjung bagian timur, lalu berpindah ke Sumatera dan mendirikan pusat kerajaan di tepi Batang Kampar dan mendirikan Candi Muara Takus. Muara Takus yang menjadi pusat agama Buddha di Sumatera itu banyak didatangi Bhairawa dari Mahat di India, yang kemudian mendirikan perkampungan yang sampai sekarang dikenal nama Kampung Mahat. Mungkin karena lokasi di Batang Kampar tidak menguntungkan, maka sekitar tahun 682 pusat kerajaan berpindah lagi ke tepi Sungai Musi di bagian selatan Sumatera. Untuk peristiwa sejarah itu, mereka membuat prasasti yang terkenal sebagai Prasasti Kedudukan Bukit dekat Palembang sekarang. Isi prasasti itu kira-kira sebagai berikut. Pada hari ke-7 bulan terang, bulan Jesta, Dapuntahiang berangkat dari Minanga Tamfuan, dalam kurung Kamfar. Ia membawa catatan 2 laksa dan 200 koli di perahu yang berjalan 1312 banyaknya, datang di muka Upang dengan senang hati pada hari ke-5 bulan terang, bulan Asada, dengan lega gembira datang untuk membawa wanua. Kerajaan Melayu yang lebih dikenal sebagai Sriwijaya itu, setelah berpusat di tepi Sungai Musi, itu pada suatu masa mencapai kejayaannya, sehingga menguasai seluruh Sumatera, semenanjung Jawa, dan Kalimantan. Dalam catatan Cina yang bertarikh 743, pusat kekuasaan rupanya beralih ke Jawa Timur, setelah rajanya yang bernama Wisnu menikah dengan putri Raja Mataram. Pemindahan kedudukan pusat kerajaan itu tampaknya telah mengalih nama Sriwijaya menjadi Sailendra. Kemudian terjadilah perebutan tahta antara turunan Raja Wisnu dan kerabat kerajaan Mataram. Perebutan ini yang menyebabkan Balaputra, salah seorang ahli waris tahta turunan Raja Wisnu, kembali ke Sumatera dan menobatkan dirinya sebagai raja dengan gelar Sri Maharaja seperti yang digunakan penghulunya di kala berkedudukan di Mataram. Kerajaan ini dikenal pula sebagai Swarna Bumi, dengan pusat kerajaannya terletak di Jambi sekarang, yang wilayahnya meliputi seluruh Sumatera, Semenanjung dan sebagian Muang Thai. Kerajaan Melayu yang dikenal dengan Swarna Bumi ini sangat mengganggu lalu lintas perdagangan kerajaan Chola dari India Selatan yang melintasi Selat Malaka menuju ke Cina di sebelah timur. Gangguan ini menyebabkan untuk pertama kalinya Raja Chola melancarkan serangan pada tahun 1017. Serangan itu diulangi pada tahun 1025 dengan lebih hebat, sehingga Raja Swarna Bumi, yaitu Sri Maharaja Sanggarama Wijaya, dapat mereka tawan. Sedangkan pengikut Sri Maharaja yang setia menyingkir ke Candi Muara Takus, yang lalu memperbesar candi yang semula telah menjadi pusat kerajaan Sriwijaya sebelumnya, berpindah ke Sungai Musi. Penguasaan kerajaan Chola atas Sriwijaya itu hanya berlangsung selama setengah abad saja. Di bekas kekuasaan kerajaan Chola itu, muncullah kerajaan Melayu yang dikenal dengan Dharmasraya, yang didirikan oleh turunan Sri Maharaja yang menyingkir ke hulu Batanghari. Kerajaan ini tumbuh dan meluas sampai menguasai Kamboja dan Sri Lanka dengan raja-rajanya yang menyandang gelar Maulia Warman. Sedangkan oleh rakyatnya ia disebut Sri Maharaja Diraja.
Dharmasraya itu juga dikenal dengan nama Malayapura yang kedudukan pusatnya di Siguntur, di bagian lebih hulu dari Sungai Batanghari. Seterusnya zaman Adityawarman. Kebangkitan kembali kerajaan Dharmasraya di hulu Batanghari setelah kekuasaan Kolam melemah karena perebutan kekuasaan di pusat kerajaannya pada tahun 1070, boleh jadi merupakan zaman baru dalam sejarah di Pulau Sumatera bagian tengah. Dari sanalah suatu kerajaan Minangkabau bermula dan kemudian berakhir di Pagaruyung di ujung abad ke-19. Kerajaan Dharmasraya tampaknya hanya berusia sekitar 2 abad. Pada tahun 1275, kerajaan Singosari di bawah Raja Kertanegara melakukan gerakan politik dan militer ke Dharmasraya dengan nama yang dikenal sebagai Ekspedisi Pamelayu. 6 tahun kemudian, Kartanegara mengirim Mahamentru Wiswarupa Kumara membawa arca Amogapasa sebagai lambang persahabatan ke Dharmasraya. Akan tetapi, ketika Kublai Khan dari Cina mengirim pasukan menyerang Singasari pada tahun 1292 sebagai pembalasan atas penghinaan yang dialami utusannya ketika menemui Kartanegara 2 tahun sebelumnya, timbul perang di kalangan pangeran di Singosari. Kertanegara terbunuh oleh Jayakatwang yang ingin merebut singgasana dengan bantuan pasukan Kublai Khan. Raden Wijaya berhasil menumbangkan dan membunuh Jayakatwang. Setelah itu, Raden Wijaya balik menyerang pasukan Kublai Khan, sehingga terusir kembali ke laut. Lalu ia menobatkan dirinya menjadi raja dan mengubah nama Singosari menjadi Majapahit. Pada saat kemelut di pusat kerajaan Singosari, bala tentara Kertanegara yang berada di Dharmasraya pulang hendak membantunya. Akan tetapi, yang mereka dapat ialah Raden Wijaya yang telah menjadi raja. 2 orang putri Melayu yang bernama Darapeta dan Darajingga yang datang bersama bala tentara sebagai tanda persahabatan diterima Raden Wijaya. Salah seorang di antaranya, yaitu Darapeta, telah diangkat Raden Wijaya sebagai permaisurinya. Di samping itu, ia memperistri 4 orang putri Kertanegara sebagai permaisuri. Darapeta memperoleh gelar Indraswari. Dari Darapeta inilah lahir satu-satunya putra laki-laki Raden Wijaya, yaitu Jayanagara. Sedangkan Darajingga yang diperistri seorang kerabat istana yang tidak begitu dikenal namanya, kembali ke Dharmasraya setelah hamil. Di Dharmasraya itulah anaknya lahir. Anak itu seorang laki-laki yang kemudian terkenal dengan nama Adityawarman. Pada waktu Dharmasraya telah ditinggalkan bala tentara Singosari yang kembali ke Jawa untuk membantu Kertanegara, Raja turunan Mulyawarman menobatkan dirinya menjadi raja dan menamakan pusat kerajaannya dengan nama Malayapura. Sebagai raja, ia memakai gelar Tribhuwanaraya Maulyawarmadewa. Namun ketika Gajah Mada sebagai Mahamentri telah mengucapkan sebagai Arya Damar. 2 kali ia dikirim ke negeri Cina sebagai perutusan kerajaan Majapahit. Bahkan dia aktif mendirikan berbagai candi Buddha di Pulau Jawa. Ia pun mendapat gelar dari rakyat dengan panggilan Tuan Waruyu, yang artinya Tuan Bungsu. Sedang kerajaan memberikannya gelar Arya Wangsa Diraja.
dan kemudian ditingkatkan lagi menjadi Sang Dewaraya. Adityawarman mengaku jabatan yang tinggi di keraton, yaitu menjadi Werda Menteri, atau juga disebut Prawadatara, yaitu suatu jabatan yang lebih tinggi dari jabatan yang dipegang Gajah Mada. Sepeninggal Raden Wijaya, keraton Majapahit tidak lagi aman karena para pangeran ingin menyingkirkan Jayanegara yang berdarah Melayu dari tahta dengan berbagai pemberontakan dan usaha pembunuhan. Misalnya pemberontakan Ranggalawe, pemberontakan Nambi, dan pemberontakan Kuti sampai berhasil menduduki keraton. Sehingga Jayanegara bersama Gajah Mada lari bersembunyi. Akan tetapi Jayanegara berhasil kembali ke tahtanya berkat bantuan Gajah Mada. Namun, pada tahun 1328, Jayanegara mati terbunuh oleh seorang abdi dalamnya yang bernama Tanca karena alasan perempuan. Sedangkan Tanca saat itu juga mati ditikam Gajah Mada sendiri. Ada dugaan bahwa peristiwa berdarah itu didalangi sendiri oleh Gajah Mada yang tidak puas kepada pemimpinan Jayanegara yang lemah itu. Dengan alasan Jayanegara yang tidak mempunyai turunan, Gajah Mada mengambil prakarsa untuk menobatkan Jaya Wisnuwardani, putri Raden Wijaya, dengan istrinya yang bernama Rajapatni, salah seorang putri Kertanegara. 6 tahun kemudian, Jaya Wisnuwardani melahirkan seorang putra yang kemudian dikenal dengan nama Hayam Wuruk. Kemudian Jaya Wisnuwardani kembali ke Kahuripan dan dinobatkan sebagai raja bawahan di sana. Sedangkan di pusat pemerintahan Majapahit, tahta diduduki Rajapatni sebagai Ratu Perwalian menjelang Hayam Wuruk cukup umur. Peristiwa itu menyebabkan Adityawarman yang merasa berhak menduduki tahta tidak mempunyai kesempatan lagi. Ia lalu kembali ke Malayapura pada tahun 1343. Di sana ia dinobatkan menjadi raja. Ia lalu memindahkan pusat kerajaan di Siguntur dekat Sijunjung ke Pagaruyung yang terletak di bagian paling hulu Batanghari. Pada tahun 1347, Adityawarman menikah dengan saudara sepupunya, putri raja di Malayapura sebelumnya. Sebagai pelanjut dinasti Melayu, ia memakai gelar Mulia Warmadewa. 2 tahun setelah perpindahan pusat pemerintahan ke Pagaruyung, Adityawarman mulai memperluas wilayah kekuasaannya. Pertama, ia menyerang kerajaan Kuntu yang terletak di tepi Batang Kampar untuk menembus jalan laut ke Selat Malaka yang lebih aman bila dibandingkan dengan Batanghari. Akhirnya kerajaannya meluas ke seluruh wilayah bagian tengah Pulau Sumatera, mulai dari muara Batanghari di selatan sampai ke muara Sungai Rokan di utara pada pantai sebelah timur, dan di pantai barat mulai dari wilayah Indrapura di selatan sampai ke Barus di utara. Tindakan Adityawarman itu diduga sebagai pernyataan hendak melepaskan diri dari kekuasaan Majapahit. Namun, tidak ada tindakan Gajah Mada terhadap gerakan Adityawarman itu. Mungkin gerakan itu dipandang Gajah Mada tidak mengganggu posisi Majapahit, karena Adityawarman tidak mempunyai armada laut. Atau mungkin pula pada saat itu perhatian Gajah Mada lebih tertumpah pada perluasan wilayah ke bagian timur dan utara. Kemungkinan lain adalah rasa segan Gajah Mada pada Adityawarman yang menjadi teman seperjuangannya dikala mula memperluas kerajaan Majapahit. Semasa pemerintahannya, Adityawarman telah membuat tidak kurang dari 17 prasasti yang bertebaran di sekitar Pagaruyung. Pada prasasti Amogapasa yang dijumpai di Padang Candi tertera bahwa
Adityawarman didampingi seorang tokoh yang disebut Dewa Tuhan, Prapatih. Hal itu memberi pertanda bahwa kedudukan Prapatih sangat penting di samping Adityawarman. Mungkin pada masa itulah bermulanya sistem pemerintahan Minangkabau seperti yang dinukilkan dalam Tambo, apabila yang dimaksud Dewa Tuhan Prapatih sama dengan Parpatiah nan Sabatang. Pada tahun 1364, Gajah Mada meninggal tanpa diketahui tempat dan sebabnya secara pasti. Sejak itu kerajaan Majapahit mulai menurun. Ananggawarman, anak Adityawarman yang menggantikan kedudukan ayahnya karena telah tua, mengirim utusan ke Cina pada tahun 1373. Majapahit yang telah mulai lemah itu melakukan tindakan balasan dengan menghadang utusan Cina yang hendak membalas kunjungan Ananggawarman di lautan. Barulah ketika Adityawarman meninggal pada tahun 1375, pasukan Majapahit datang menaklukkan kerajaan di Pagaruyung itu, yang rupa-rupanya tidak dilakukannya selagi Adityawarman hidup. Serangan itu terjadi pada tahun 1377. Pada tahun 1389, Hayam Wuruk pun meninggal. Setelah itu kekuasaan Majapahit sebagai kerajaan terbesar di Nusantara di bawah pasang surut yang deras karena perebutan tahta antara pangeran yang berlainan ibu. Keadaan itu digunakan berbagai wilayah untuk membebaskan diri dari kekuasaan Majapahit. Pagaruyung pun menggunakan kesempatan itu. Pada tahun 1409, Majapahit mencoba mendudukannya lagi. Tetapi mereka dapat dikalahkan di Padang Sibusu di hulu Batanghari. Sejak itu kerajaan yang didirikan Adityawarman benar-benar terlepas dari kekuasaan Majapahit. Selanjutnya zaman Pagaruyung. Pagaruyung merupakan pusat pemerintahan Raja-Raja Minangkabau. Pada masa pemerintahan Adityawarman itulah diperkirakan organisasi pemerintahan kerajaan disusun, menurut sistem organisasi yang berlaku di Majapahit. Kemudian organisasi pemerintahan itu secara berangsur berubah dengan penyesuaian seperti yang dikehendaki sejarah, baik dalam komposisi dan fungsinya maupun dalam hal nama-nama jabatannya. Perbandingan organisasi pemerintahan antara keduanya ialah sebagai berikut. Majapahit 1. Menteri Katrini, Mahamenteri yang 3, yaitu Mahamenteri Hino, Mahamenteri Sirikan, dan Mahamenteri Halu. 2. Catur Rakrian, penguasa yang 4, yaitu Rakrian Demung, Rakrian Kanurun, Rakrian Rangga, dan Rakrian Tumenggung. Berlima dengan Mahapatih disebut Pancaring Wilwatika. 3. Dharmajaksa yang berdua, yaitu pembesar keagamaan Buddha dan Hindu. 4. Saptapatri, Upapati yang 7, yaitu pembesar yang melaksanakan dan mengatur masalah hukum dan keagamaan. Sementara itu, Pagaruyung 1. Raja 3 Sila, Tunku 3 Sejarangan, yaitu Cati Bilang Pandai, Datuk Katumangwangan, Datuk Perpatiah nan Sabatang yang merupakan pimpinan pusat pemerintahan. 2. Basa 4 Balai, yaitu Bandaharo di Sungai Tarap, Andomo di Suruaso, Mangkudum di Sumani, dan Tuan Gadang di Batipuh yang merupakan pembesar pemerintahan pusat. 3. Raja 2 Sila, yaitu Raja Adat di Buwo dan Raja Ibadat di Sumpur Kudus. 4. Gadang nan bertujuh, yaitu 7 orang pembesar yang melaksanakan tertib hukum dan keamanan. Dalam sistem pemerintahan wilayah, tampaknya pola kerajaan Majapahit dipakai pula oleh kerajaan Pagaruyung.
Pada dasarnya sistem pemerintahan di wilayah terdiri atas dua pola. Yang di Majapahit terdiri dari wilayah dawahan dengan pimpinan raja bawahan yang umumnya adalah anggota raja di pusat pemerintahan, dan wilayah mancanagara, yaitu daerah taklukan yang dipimpin raja wilayah itu sendiri. Sedangkan pola yang dipakai di Minangkabau ialah wilayah rantau, yaitu kerajaan yang dipimpin oleh raja kecil sebagai wakil raja di Pagaruyung, dan wilayah luhak yang dipimpin para penghulu. Wilayah itu masing-masing diatur menurut sistem yang berbeda satu sama lain, sebagaimana yang diungkapkan Mamang. Luhak berpanghulu, rantau beraja. Belum diketahui dengan pasti apa yang terjadi setelah penyerangan Majapahit dapat dipatahkan pada tahun 1409 di Padang Sibusuk. Hanya pada tahun 1560 diketahui bahwa untuk pertama kalinya seorang raja Pagaruyung memeluk Islam. Raja itu kemudian disebut dengan Sultan Alif. Kedudukan raja masa itu sesungguhnya sudah sangat lemah. Selain karena umumnya penduduk telah menganut Islam, berbagai wilayahnya telah terbelah-belah. Beberapa kerajaan kecil di wilayah rantau telah melepaskan diri. Misalnya kerajaan Indragiri di pantai sebelah timur dengan bantuan Malaka dan Indrapura di selatan pantai barat dengan bantuan Aceh. Mungkin sejak itu riwayat asal-usul Raja Minangkabau diubah menjadi turunan Iskandar Zulkarnain dari pernikahan dengan putri Suran, anak Nabi Khidir. Sultan Alif diperkirakan meninggal pada tahun 1580 dan tidak diketahui siapa penggantinya. Sejarah Minangkabau kembali diliputi kabut tebal selama seabad, sampai muncul nama Sultan Ahmad Shah pada tahun 1650 sampai 1670. Perang saudara itu tampaknya mulai berkobar ketika Belanda mulai memainkan perannya dalam merebut monopoli dagang dari tangan Aceh dengan kompeninya. Dengan kompeninya, Belanda lebih memahami situasi dan kondisi politik dan perdagangan di Minangkabau masa itu. Misalnya, hasil bumi yang menjadi tujuan perdagangan utama dihasilkan di pedalaman, bukan di daerah pesisir yang dikuasai raja kecil. Oleh karena itu, Belanda mencoba mendekati Sultan Ahmad Shah yang menjadi raja di Pagaruyung dengan mengakuinya sebagai maharaja yang berkuasa mulai dari Baros di utara sampai ke Muko-Muko di selatan pesisir barat. Terus ke wilayah dari Muara Batang Kampar sampai ke Muara Batanghari di bagian timur. Sebagai imbalannya, Belanda memperoleh konsesi seperti hak monopoli perdagangan dan hak mendirikan loji atau gudang di beberapa tempat di pesisir barat. Pada tahun 1667, Sultan Ahmad Shah malah mengirim utusan ke Batavia, Betawi, sekarang Jakarta, untuk meminta lindungan atas raja-raja kecil di pesisir, yang merupakan kerabatnya sendiri seperti Sultan Muhammad Shah di Indrapura dari penguasaan Aceh. Tindakan itu tampaknya tidak disetujui anggota pimpinan lainnya, sehingga setahun sebelum ia meninggal, pada tahun 1680, dua orang yang masing-masing menyatakan dirinya sebagai yang di Patuan di Minangkabau mengirim utusan ke Belanda, yang seorang menamakan dirinya Sultan Khalifatullah mengirim utusan ke Batavia lewat Jambi. Yang lainnya yang di Patuan yang berkedudukan di Saruaso mengirim utusan ke Padang melalui Sintu, dekat Lubuk Along. Ketika Sultan Ahmad Shah meninggal, disebutlah seorang yang bernama Raja Alif sebagai penggantinya. Akhirnya perang saudara tidak terhindarkan lagi. Sekurang-kurangnya
pimpinan kerajaan terpecah tiga. Perpecahan itu dijadikan Belanda sebagai alasan untuk membatalkan semua perjanjiannya, sehingga ia tidak perlu lagi memberikan cukai kepada Raja Pagaruyung atau salah seorang dari yang berkuasa. Akan tetapi, pada tahun 1684, seorang Portugis, Thomas Dias, diserahi Belanda yang berkedudukan di Malaka untuk memasuki pedalaman Minangkabau sebagai orang Eropa pertama yang memasuki pedalaman Minangkabau. Ia sempat bertemu dengan salah seorang anggota Raja Tiga Sila yang berkedudukan di Buo. Siapa namanya tidak disebutkan oleh laporan orang Portugis itu. Pada tahun 1730, yang menjadi raja di Pagaruyung tampaknya Sultan Bagagar Alam Shah. Belanda membuat perjanjian baru dengannya yang sudah tentu sangat menguntungkan pihak Belanda, sebab kedudukan Raja Pagaruyung itu telah demikian lemah. Setelah ia meninggal, penggantinya Sultan Sri Maharaja Diraja terpaksa lagi memperbarui perjanjian dengan Belanda pada tahun 1780. Bahkan yang terakhir ini meminta perlindungan bagi wilayahnya yang telah digerogoti pengikutnya sendiri. Situasi di Eropa juga mempengaruhi situasi perebutan kekuasaan di Minangkabau. Sampai 2 kali Padang yang menjadi benteng Belanda dikuasai Inggris. Yang pertama pada tahun 1781 sampai 1785 berhubung dengan permusuhan antara kedua negara itu karena Belanda berpihak pada pemberontak Amerika yang melawan Inggris. Yang kedua, pada waktu Perang Napoleon ketika Belanda ditundukkan Napoleon di Eropa, maka kekuasaannya di Minangkabau diambil alih oleh Inggris di bawah pimpinan Thomas Stanford Raffles pada tahun 1795 sampai 1819. Pada masa itu di Minangkabau tengah terjadi pertarungan sengit antara pengikut Paderi dengan pengikut Raja Pagaruyung. Dalam pertarungan berdarah itu, Raja Pagaruyung Sultan Muning Alam Shah bersama cucunya sempat menghindar. Sultan Alam Bagagar Shah, kemenakan Sultan Muning Alam Shah, minta bantuan Inggris untuk melawan Paderi. Raffles lalu memasuki wilayah pedalaman Minangkabau dan bermarkas di Simawang di dataran tinggi yang strategis di tepi Danau Singkara. Dari sana ia mengundang Tuan Gadih, istri termuda Sultan Muning Alam Shah, untuk menjalin persahabatan. Undangan itu dipenuhinya. Setelah Inggris menyerahkan kembali kota Padang ke Belanda, seusai perang Napoleon, Sultan Alam Bagagar Shah beserta 14 orang penghulu pelarian juga menyerahkan Minangkabau ke Belanda, asal Belanda mau memerangi Paderi. Perjanjian penyerahan itu berlangsung pada tahun 1821. Dengan demikian, berarti kerajaan Pagaruyung sudah tidak ada. 4 tahun kemudian, Sultan Muning Alam Shah pun meninggal dalam usia 80 tahun, sedangkan Sultan Alam Bagagar Shah yang mulanya diakui sebagai Raja Minangkabau hanya diangkat menjadi regen kepala, Hoofdregen, wilayah tanah datar dengan gaji 100 gulden sebulan. Selanjutnya, awal penjajahan Belanda. Sejak Vasco da Gama, orang Eropa pertama, menjejakkan kakinya di India pada tahun 1498. Setelah mengarungi laut dan tersesat sampai ke Brasilia, dimulailah babak baru sejarah bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Pada mulanya, ia ditugasi Raja Portugis untuk menyingkirkan orang-orang Islam dari perdagangan dan pelayaran di Samudra Atlantik. Akan tetapi, setelah Raja Portugis mendapat laporan akan kemakmuran rakyat di Asia, misi mereka berubah menjadi penakluk. Pada tahun 1511, kota Malaka yang menjadi bandar terkemuka di bidang perdagangan rempah-rempah ditakluknya. Pedagang dan pelaut Belanda yang selama ini menjadi penghubung antara Portugis dan Eropa bagian utara
tidak dapat lagi memainkan peranannya karena Portugis telah bersekutu dengan Spanyol, sedangkan Spanyol tengah berperang melawan Belanda. Akibatnya, banyak kapal Belanda yang disita di pelabuhan Portugis. Hal ini mendorong Belanda mencari jalan sendiri ke sumber hasil bumi yang mereka perdagangan itu. Setelah berlayar selama 14 bulan, 4 buah kapal Belanda berlabuh di Banten. Sesudah hampir di Pulau Enggano, sukses armada dagang yang pertama ini menimbulkan perlombaan dan persaingan di kalangan pedagang dalam mengirimkan armada masing-masing. Pengiriman armada sampai merembes ke Gresik dan Maluku. Perlombaan dan persaingan ini tentu saja tidak membawa keuntungan. Kemudian atas prakarsa pemerintahnya, didirikan sebuah persekutuan dagang dengan nama VOC, yang kemudian lebih dikenal sebagai Company. Pada mulanya kapal-kapal VOC ini diawaki para penjahat yang dipersenjatai dan diberi kewenangan penuh melakukan kekerasan bila mana perlu. Bahkan mengadakan perjanjian dengan raja-raja di Nusantara bagi kepentingan perdagangan. Pada awal abad ke-17, Belanda telah menguasai dan menaklukkan beberapa kepulauan yang menghasilkan rempah-rempah yang menjadi komoditi utama perdagangannya, seperti Ambon, Tidore, Ternate, dan Banda. Pada pertengahan abad itu juga, mereka telah merembes menguasai Makassar dan beberapa pelabuhan dagang yang penting di pantai utara Pulau Jawa. Sejak awal abad ke-17 itu, Belanda mulai mengadakan hubungan melalui pantai barat. Tetapi selalu kandas usahanya karena terbentur posisi Aceh yang sangat kuat di sana. Mereka dapat berdagang dengan Minangkabau asal memperoleh persetujuan Raja Aceh dengan membayar cukai lebih dahulu. Aceh menguasai pantai barat dan pantai timur di belahan utara Pulau Sumatera, dan yang berarti menguasai jalan laut di Selat Melaka. Dengan sendirinya mempunyai lawan-lawan. Lawan-lawannya itu adalah raja-raja yang berada di sekitar Pulau Sumatera dan semenanjung Malaka, sebagai bangsa-bangsa Eropa seperti bangsa Inggris, Portugis, dan Belanda yang ingin memperoleh hak-hak perdagangan yang bebas dan menguntungkan. Namun, bangsa-bangsa Eropa itu tidak bersatu melawan Aceh, malah saling berebut mengambil hati Aceh yang sangat kuat pada masa itu. Ketika Aceh kehilangan Iskandar Muda, kejayaan Aceh mulai menurun dan makin merosot setelah penggantinya pun berpulang. Sejak itu armada dagang Belanda mulai agak leluasa melakukan perdagangan dengan bandar dagang di pantai barat Minangkabau seperti Tiku, Pariaman, dan Indrapura. Namun, keleluasan itu tidak berlangsung lama. Saling serang Belanda dengan Aceh berlangsung kembali. Aceh masih menguasai semua bandar perdagangan itu. Akhirnya terjadi juga perdamaian. Belanda harus mengganti berbagai kerugian yang ditimbulkan peperangan itu. Sebaliknya, Aceh memberi konsensi kepada Belanda dengan mengizinkannya membuka kantor dagang di Padang. Persetujuan itu terjadi pada tahun 1660. Semenjak persetujuan itu, Belanda mendapat basis untuk melakukan siasat dengan menghasut penguasa di sepanjang pantai barat Minangkabau itu agar membebaskan dirinya dari Aceh. Sebaliknya, raja-raja kecil yang terpikat pada hasutan Belanda mendapat perlawan rakyatnya sendiri yang mendapat hasutan Aceh. Raja Indrapura yang selama ini merupakan raja muda kerajaan Pagaruyung yang membebaskan dirinya dari rajanya berkat bantuan Aceh. Mencoba pula membebaskan dirinya dari kekuasaan Aceh dengan bekerja sama dengan Belanda. Sultan Muhammad Shah ini mengirim utusan ke Batavia pada tahun 1663 sebagai pengukuhan perjanjian Painan yang dibuatnya dengan Belanda di Pulau Cingkuk.
Sebenarnya persetujuan itu juga merupakan dukungan Belanda kepada Muhammad Shah untuk menggantikan ayahnya yang lari ke benteng Belanda di Pulau Cingkur karena disebut rakyatnya yang berontak. Oleh karena Belanda merasa kedudukannya telah aman di pesisir selatan, maka perhatiannya ditujukan ke pesisir utara untuk menguasai Pariaman dan Tiku. Gerakannya dibantu pasukan yang didatangkan dari Jawa. Ketika kedua bandar itu telah dikuasainya dan pasukan membantu telah kembali ke Jawa, rakyat Pauh melakukan serangan sengit ke kedudukan Belanda di Padang dan memutuskan hubungan Padang dengan daerah pedalaman Minangkabau. Keberhasilan serangan rakyat Pauh pada kedudukan Belanda itu diikuti pula oleh serangan penduduk Koto Tengah, Ulakan dan Pariaman terhadap setiap pos Belanda di wilayah itu. Pada saat yang gawat itu datanglah utusan Raja Pagaruyung. Sultan Bagagar Alam Shah menemui Belanda di Pulau Cingkur. Sebelumnya mereka telah mendatangi Indrapura dan juga Pariaman. Raja Pagaruyung yang selama ini telah digerogoti Aceh, sehingga hampir semua raja muda-muda di angkatannya telah membelot darinya. Kini menginginkan pengakuan hak kuasanya di seluruh wilayah Minangkabau pada masa jayanya. Belanda menyetujui keinginan itu. VOC diangkat Raja Pagaruyung sebagai mantri raja yang bertindak sebagai kuasa. Pagaruyung di seluruh pesisir, mantri raja itu berkewajiban membayar upeti sebanyak 2.000 gulden setiap 3 tahun kepada rajanya. Tetapi Raja Pagaruyung tidak boleh lagi mengutip pajak di pesisir. Semenjak itu, atas nama Raja Pagaruyung, Belanda melakukan penaklukan ke semua kota pantai sampai ke Barus. Namun, penduduk di sekitar bandar perdagangan yang dikuasai Belanda itu, terutama penduduk Pauh dan Koto Tengah, terus melakukan serangan atas pos-pos Belanda. Tidak kurang dari 20 kali serangan gencar rakyat Pauh terhadap Belanda selama 75 tahun, 1665 sampai 1740. Tidak termasuk insiden kecil-kecilan. Malah akhirnya Raja Putih, anak Bandaharo di Sungai Tarap, yang diangkat sebagai wakil kerajaan Pagaruyung di markas Belanda, ikut melakukan perlawanan bersama rakyat Pauh setelah ia ditugasi menjadi Rejen Pauh. Perlawanannya dapat dipatahkan dan ia terpaksa lari ke Ilalang. Di sana ia bertemu dengan pasukan yang dipimpin Andomo di Saruaso. Mereka secara bersama menyerang Padang. 500 orang di antara pasukan mereka mengenakan jubah putih serta mengalungkan tasbih di lehernya. Namun pasukan itu dapat dikalahkan Belanda. Pada tahun 1755, Pauh dapat dikuasai Belanda seluruhnya. Seterusnya, zaman Islam. Persentuhan bangsa Asia Tenggara. Tegasnya, suku bangsa yang mendiami Sumatera dengan bangsa yang mendiami Jazirah Arab telah berlangsung jauh sebelum munculnya agama Islam. Karena sejak Iskandar Zulkarnain, di India telah ada perahu Sumatera berlayar secara teratur di negeri itu. Bahkan jauh sebelumnya, perahu Sumatera itu telah berlayar sampai ke Madagaskar, menyusuri pantai benua Asia dan benua Afrika. Rempah-rempah dan emas dari Sumatera telah menjadi bahan perdagangan yang utama yang diangkut pedagang Arab dengan memakai perahu mereka sendiri atau dengan memakai perahu Sumatera. Hal ini menyebabkan nama harum rempah-rempah dari kapur baru Sumatera telah tercantum dalam salah satu ayat Al-Quran sebagai campuran minuman bagi ahli surga. Keharuman rempah-rempah Pulau Sumatera itu telah mengundang Khalifah Muawiyah untuk mengirim surat kepada Sri Maharaja Lokitawarman, Raja Sriwijaya yang berkedudukan di Sabak,
agar memeluk agama Islam. Sri Maharaja rupa-rupanya membalas surat itu dengan menyatakan kebesarannya bahwa ia memiliki 1.000 ekor gajah dan istananya terbuat dari bata emas dan perak. Dalam kerajaan mengalir 2 sungai yang mengairi kebun gaharu, dan ia juga mengabarkan bahwa ia mempunyai 1.000 orang dayang. Pada waktu Khalifah Umar bin Abdul Aziz, pengganti Muawiyah, Sri Maharaja kembali yang membanggakan 1.000 gajahnya serta 1.000 dayangnya. Di samping itu, ia meminta guru yang akan mengajarkan agama Islam karena ia ingin memeluknya. Tidak begitu jelas kelanjutan permulaan pengaruh Islam pada Sri Maharaja yang menjadi raja di Sriwijaya itu. Sriwijaya tampaknya terus menganut Buddha dan mengembangkannya ke Jawa dengan mendirikan Candi Borobudur. Dalam tanda tanya. Ada dugaan hubungan keduanya renggang karena sejak tahun 743 terjadi perubahan pemerintahan di Jazirah Arab, yakni dari dinasti Umayyah ke dinasti Abbasiyah. Pamor dinasti Tang di Cina menanjak dan mereka mempunyai kesempatan untuk memutuskan hubungan dagang antara Sriwijaya dan Arab. Namun, hubungan yang telah terjadi itu menjadi permulaan penamaan pulau yang menjadi pusat Sriwijaya berubah menjadi Sumatera. Kedatangan saudagar Arab di Sumatera telah menimbulkan pemukiman mereka di pantai timur dan barat Aceh seperti Pase, Lamuri, Losemawe, dan Barus sejak abad ke-8 sampai abad ke-12. Sekitar tahun 1270, Pase menjadi kerajaan pertama di Aceh di bawah pimpinan Merah Silu yang kemudian bergelar Sultan Malik As-Salib. Laporan perjalanan Marco Polo pada akhir abad ke-13 dan Ibnu Battuta pada pertengahan abad berikutnya memperkuat berita kehadiran agama Islam di berbagai pelabuhan dagang Aceh. Dari Aceh inilah sejak abad ke-8 dan ke-9 Masehi, agama Islam memasuki Minangkabau dan menjadi lebih giat pada awal abad ke-13. Hal ini terbukti bahwa pada tahun 1250 tercatat seorang ulama, Syekh Burhanuddin, seorang Aceh yang lama bermukim di Aceh, telah berkubur di Kuntu yang pada masa itu merupakan wilayah Damasraya. Adanya kubur Syekh Burhanuddin yang bertarikh abad ke-13 bisa memberi tafsiran bahwa penguasa di Damasraya tidaklah memusuhi orang-orang Islam. Adanya kubur itu memberi petunjuk bahwa di Kuntu tentulah telah banyak pengikut Syekh Burhanuddin. Ketika Majapahit melakukan ekspedisi ke Paseh, yang tentu saja membawa pasukan yang berasal dari Dharmasraya, yang juga sudah dikenal sebagai Minangkabau, persentuhan orang Minangkabau dengan Islam menjadi lebih akrab. Sebagai dugaan, hal ini diperkuat secuil kisah dalam hikayat raja-raja. Dalam hikayat raja-raja Paseh yang menceritakan juga kisah Gajah Mada diperintah Sang Nata membawa kerbau besar untuk diadu dengan kerbau Patih Sewatang pada suatu ekspedisi ke kaki Gunung Merapi di Sumatera. Yang dimaksud dengan Patih Sewatang jelaslah Papatiah dan Sabatang yang dikenal dalam Tambo dan tertera namanya pada Arca Amogapasa. Kemudian dalam catatan kronik Islam di Filipina dikisahkan bahwa pada tahun 1390 seorang yang bernama Raja Baginda dari Minangkabau yang beragama Islam telah datang memimpin pasukan menyerang Moro. Dalam catatan itu tidak diterangkan bahwa pasukan itu berasal dari Malaka yang telah memeluk Islam ataukah pasukan Majapahit yang menguasai Minangkabau. Hal itu bisa menimbulkan berbagai kemungkinan. Kerajaan yang paling berambisi di Asia Tenggara untuk memperluas wilayahnya ialah Majapahit, meskipun pada masa itu Malaka yang Islam telah mulai tumbuh pula sebagai kerajaan yang kuat. Oleh karena itu,
Mungkin Raja Baginda yang ikut menyerang Pasir lalu memeluk Islam di sana, dan kemudian ia diperintahkan ke Moro oleh Majapahit. Namun ia tak kembali. Ia menetap di sana dan menjadi raja serta mengislamkan masyarakat Moro di Filipina Selatan. Meskipun orang Minangkabau telah banyak menganut Islam, Raja Pagaruyung yang pertama memeluk agama Islam baru Sultan Alif, yaitu pada tahun 1560. Ada berbagai pendapat bahwa masa itu kerajaan Pagaruyung telah terpecah belah dan sangat lemah, sehingga menjadi alasan raja masuk Islam agar mendapat bantuan dari Aceh untuk memperkukuh tahtanya. Hal ini memperlihatkan betapa lambannya agama Islam berkembang di Minangkabau, yang penyebarannya tanpa menggunakan kekerasan itu. Kemudian, sejarah mencatat pula bahwa tokoh ulama yang paling terkemuka muncul di Ulakan Pariaman, yakni Syekh Burhanuddin. Konon pada awal abad ke-17, bersama orang tuanya terpaksa menyingkir ke Sintuk karena sebagai penganut Islam, mereka diisolasi penduduk nagarinya. Pariangan yang masih menganut agama Buddha, sebelumnya ia bernama Pono, yang terkenal dengan seorang saudagar India yang bernama Ilapai. Hubungannya yang semula bersifat dagang lalu beralih kepada pemahaman dan keyakinannya dalam agama Islam. Tidak lama di Sintuk, Pono pergi ke Aceh. Mungkin juga pada mulanya untuk berdagang. Ia bertemu dengan Syekh Abdul Rauf dari Barus. Setelah 14 tahun belajar pada Syekh itu, sebelum kembali ke negerinya, Pono diberi nama Burhanuddin oleh gurunya. Burhanuddin yang kemudian digelari Syekh oleh muridnya itu menetap di Ulakan. Ajaran tarekat Syatariah yang dianutnya cepat memperoleh pengikut sehingga mengimbangi ajaran tarekat Wujudiyah yang telah lebih dahulu disebarkan Tuanku Cangkiang yang berkediaman di Cangkiang yang terletak di kaki Gunung Marapi. Ajaran tarekat ini diterima dari Syekh Hamzah Fansuri yang juga dari Barus. Rupanya semangat pengembangan agama Islam orang Minangkabau pada abad ke-17 itu sangat tinggi. Mereka bukan hanya pergi menuntut ilmu ke luar negeri, tetapi juga menyebarkan ilmu dan agamanya ke negeri yang lebih jauh di seberang lautan. Demikianlah tercatat beberapa ulama Islam Minangkabau telah datang ke Sulawesi Selatan untuk melakukan misinya. Bahkan seorang yang bernama Khatib Tunggal yang kemudian terkenal dengan nama Datori Bandang adalah salah satu seorang yang paling terkemuka karena mengislamkan Raja Goa, kemudian menjadi anggota kerabat istana. Selanjutnya, zaman Paderi. Ajaran tasawuf yang dianut kaum sufi aliran Wujudiyah di Cangkiang dan aliran Syatariah di Ulakan, yang terutama mengajarkan kesucian batin umat dengan mendekatkan diri kepada Allah melalui ilmu suluk dan zikir, tampaknya tidak berhasil menjadikan orang Minangkabau berjaya seperti masa silamnya, meski secara sendiri-sendiri mereka telah berhasil mengembangkan Islam ke seberang lautan. Ulama dalam pemerintahan di pusat kerajaan Pagaruyung tampaknya hanyalah sebagai alat kekuasaan pemerintah selama 2 abad. Raja meletakkan seorang pimpinan kerohanian Islam dengan gelar Raja Ibadat di Sumber Kudus yang statusnya sama tingginya dengan Raja Adat di Buo, dan bersama-sama dengan Raja Pagaruyung disebut Raja Tiga Sila. Sedangkan dalam kepemimpinan nagari, para ulama didudukan sebagai anggota orang nan 4. Beberapa ulama pengikut Tuanku Tuo dari nagari Cangkiang yang menganut ajaran tarekat Wujudiyah seperti Tuanku Mansiangan,
Tuanku Lintau, dan Tuanku Nanrenceh, yang kemudian terkenal sebagai pendiri gerakan Paderi, ingin sekali melakukan pembersihan umat Islam yang terbenam dalam kehidupan duniawi yang rusak. Namun, mereka belum menemukan cara pembersihan yang tepat selain dengan cara memberikan dakwah. Barulah ketika tahun 1803, setelah 3 orang haji pulang dari Mekah, seperti Haji Sumani, Haji Miskin, dan Haji Piobang, mereka memperoleh gagasan yang tepat untuk melakukan tindakan pembersihan. Dari ketiga haji yang baru kembali itu, terutama dari Haji Miskin yang berkediaman di Pandai Sike, mereka memperoleh kisah bagaimana kaum Wahabi melakukan pembersihan setelah menguasai Mekah dari kekuasaan dinasti Khalifah Utsmaniyah dari Turki. Tindakan keras yang dilancarkan kaum Wahabi di Mekah itu menimbulkan gagasan bagi para tuanku yang telah gelisah melihat kemerosotan kehidupan umat Islam itu. Oleh sambutan yang hangat dari para ulama, seperti Tuanku Mansiangan, Tuanku Nanrenceh, dan Tuanku Pasaman yang kemudian dikenal pula sebagai Tuanku Lintau, kampanye Haji Miskin di nagarinya, Pandai Sike, mendapat perlawanan dari para pengikut ulama yang merasa ajaran dan kedudukannya telah mulai terdesak. Ulama yang menentang ini rupanya mendapat dukungan dari kaum penghulu, karena bagaimanapun ajaran yang disampaikan Haji Miskin itu sekaligus merombak sendi-sendi ajaran adat Minangkabau. Akibat pertentangan yang kian mendalam ini, Balairung di Pandai Sike terbakar. Haji Miskin yang merasa dirinya tidak aman lagi, lalu menyingkir ke negari pengikutnya, Tuanku Mansiangan di Kotolawe, sedangkan seorang tokoh yang paling radikal, Tuanku Nanrenceh dari Kamang, segera membentuk semacam dewan yang terdiri dari 8 orang tuanku. Dewan ini terkenal dengan julukan Harimau Nan Salapan, yang anggotanya terdiri Tuanku Nanrenceh dari Kamang, Tuanku Lubu Awa dari Cano, Tuanku Barapi dari Pasiat, Tuanku Biaro, Tuanku Kapau, Tuanku Padang Lua, Tuanku Ladang Lawe, dan Tuanku Galuang. Tuanku Mansiangan kemudian diminta menjadi pemimpinnya dalam melakukan kampanye pembersihan ajaran Islam. Tuanku Nanrenceh malah sampai menghukum mati seorang mandehnya, seorang perempuan kerabat ibunya sendiri, guru Tuanku Nanrenceh, yakni Tuanku Nantuo di Cangkiang, yang menentang cara kekerasan yang dilancarkan bekas muridnya, juga mendapat giliran tindakan bekas muridnya sendiri. Suraunya dibakar sampai jadi abu. Tidak lama kemudian, ia sendiri meninggal dunia karena sedih dan usia yang telah lanjut. Tidak sampai setahun, gerakan Padri telah menguasai seluruh agam, malah merembes sebagai pasaman. Namun seorang pengikut Tuan Nanrenceh, Datuk Bandaro, mendapat perlawanan ke atas di Nagari Alan Panjang, sehingga ia menyingkir ke Nagari Bonjol, yang gerakan Padrinya dipimpin Peto Sarif, yang kemudian terkenal dengan Tuanku Imam Bonjol. Di Luhak Tanah Datar, yang menjadi pusat kerajaan Pagaruyung, pengembangan ajaran Padri banyak mendapat perlawanan yang keras, sehingga perang terbuka sering terjadi. Perang yang tersengit terjadi di Nagari Tanjung Barula, yang mengakibatkan 3 kali pergantian kekuasaan. Namun ada usaha Tuanku Lintau yang menjadi pimpinan Padri untuk melakukan perundingan perdamaian dengan pihak kerajaan Pagaruyung. Mungkin karena hubungan Pagaruyung dengan pihak Belanda telah terputus, kedudukan Belanda di Padang telah digantikan Inggris akibat perang mereka di Eropa. Ajakan Tuanku Lintau diterima pihak Pagaruyung,
perundingan dilakukan di suatu lapangan di negari Koto Tengah. Selagi perundingan itu dilakukan, pasukan Padri di bawah pimpinan Tuan Kulelo datang menyerbu dan membunuh seluruh perutusan Pagaruyung. Di antara yang terbunuh ialah anggota Basa Empat Balai. Oleh karena keselamatan terancam, Sultan Muning Alamsah menghindar bersama seorang cucu perempuannya ke selatan, ke Sijunjung, sedangkan Sultan Alamba Garsah mencari bantuan Inggris yang berkedudukan di Padang. Inggris memasuki pedalaman dengan membangun markasnya di Padang Simawang, tanpa mendapati kontak senjata dengan Padri. Dari sana, Inggris mengundang Raja Pagaruyung. Yang datang ialah Tuan Gadis, istri Raja Pagaruyung. Kehadiran Tuan Gadis di Simawang tampaknya tidak dihalangi oleh Padri yang sesungguhnya telah berkuasa di Pagaruyung. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan Padri di Minangkabau tidaklah mengubah sistem pemerintahan. Mungkin yang telah berubah ialah personalia para penghulu yang telah meninggal dan atau yang telah menyingkir ke Padang. Gerakan Padri bukanlah gerakan yang menentang adat dan kerajaan Pagaruyung. Gerakan itu rupa-rupanya merupakan gerakan solidaritas para ulama dalam membersihkan umat Islam dari perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama. Sebelumnya zaman Padri, sekarang masuk pada Perang Padri. Perang Padri merupakan bagian penaklukan seluruh Indonesia oleh Belanda. Penaklukan Minangkabau sesungguhnya telah mereka mulai sejak abad ke-17 ketika mereka melakukan kontak dagang yang berlanjut dengan taktik mengadu domba kekuatan politik setempat. Dengan organisasi yang rapi dan taktik yang jitu, secara berangsur Belanda berhasil menginjakkan kakinya ke bumi Minangkabau setapak demi setapak. 2 kali mereka terpaksa menyerahkan kubu-kubunya di Minangkabau kepada Inggris, yakni pada tahun 1781 sampai dengan 1785 dan tahun 1775 sampai dengan tahun 1819. Karena kalah menghadapi Inggris. Selama Belanda meninggalkan Minangkabau, Minangkabau praktis sudah dikuasai kaum Padri, kecuali Padang yang diduduki Inggris. Di Padang itulah berkumpul semua orang yang memusuhi Padri. Seperti para penghulu dan kerabat kerajaan Pagaruyung. Ketika Belanda menerima Padang kembali dari Inggris, para penghulu dari kerabatan kerajaan Pagaruyung yang lari ke Padang beramai-ramai meminta bantuan Belanda untuk mengalahkan Padri dari negarinya masing-masing. Sambil mengulur waktu untuk menghimpunkan kekuatan kembali, Belanda melakukan perundingan dengan penghulu pelarian itu dengan sasaran penyerahan Minangkabau kepadanya. Perjanjian itu baru dapat disepakati pada awal tahun 1821. Isinya, para penghulu menyerahkan kekuasaan kepada Belanda dan Belanda berjanji akan membantu para penghulu pelarian memulihkan kedudukan mereka kembali. Belanda segera mengirimkan pasukannya menduduki tempat yang paling strategis di Padang Simawang. Dari Padang Simawang itulah Belanda melancarkan serangan-serangannya dengan bantuan pengikut kaum penghulu. Sebagai langkah pengamanan posisi, yang pertama mereka serang ialah Sulit Aya. Berikutnya mereka menyerang Nagari Gunung dan Simabur.
tetapi mereka gagal menguasainya. Kemudian setelah memperoleh tambahan kekuatan dari Batavia, mulailah Belanda melakukan penyerbuan-penyerbuan untuk penaklukan. Yang mula-mula diserbunya ialah Pagaruyung pada tahun 1822. Lalu didirikannya benteng yang dinamai Fort van der Kapellen di dekat Batu Sangkar. Dari sana Belanda menyerang kedudukan Tuanku Lintau di Lintau, tetapi serangan itu dapat dipatahkan Padri. Belanda lalu mencoba mengisolasi Lintau dengan menduduki tempat-tempat strategis, seraya menghimpunkan kekuatan baru di benteng yang baru didirikannya di Batu Sangkar. Pada pertengahan tahun 1822, Belanda mencoba menyerang kubu Tuanku Mansiangan di Pandai Sike dan Kotolaweh di Luah Agam. Belanda berhasil menawan Tuanku Mansiangan. Dari sana Belanda menyerang Nagari Kapau dan Tilatang, nagari yang jadi kubu terdepan Nagari Kamang, tempat kedudukan Tuanku Nan Renceh. Dengan banyak korban, Belanda tidak berhasil menguasai nagari itu. Setelah melakukan konsolidasi, Padri lalu melancarkan serangan balasan ke lereng Gunung Marapi, wilayah Agam. Tuanku Mansiangan yang ditawan dapat membebaskan dirinya, lalu memimpin kembali pasukannya. Aktivitas Belanda terhenti berbulan-bulan sampai kedatangan bala bantuan dari Batavia. Pada awal triwulan kedua tahun 1823, Belanda menyerang Bukit Marapalam yang strategis di perbatasan Luhak 50 dengan Luhak Tanah Datar. Pasukan Belanda dapat dikalahkan, tetapi konon Tuanku Nan Renceh akhirnya meninggal akibat luka dalam pertempuran yang berlangsung selama 3 hari 3 malam secara terus-menerus itu. Tuanku Mansiangan mengerahkan pasukannya untuk merebut Pariaman guna memperoleh hubungan ke laut. Tetapi Belanda mengetahuinya. Pandai Sike diserang Belanda lagi, tetapi serangan Belanda ini dapat dipatahkan. Pasukan Belanda yang telah melakukan serangan di kaki Gunung Merapi lalu digerakkan membantu penyerangan ke Pandai Sike lagi. Serangan itu pun masih dapat dipatahkan Padri. Pada tahun 1824, Belanda membuat perjanjian perdamaian dengan kaum Padri Alahan Panjang di perbatasan Agam dengan Pasaman. Setelah ancaman dari sebelah utara itu bebas, Belanda sekali lagi mencoba menyerang Pandai Sike. Kali ini usaha Belanda berhasil. Setelah itu, Belanda menghentikan penyerangannya. Pemusatan pasukannya terutama diarahkannya untuk mengalahkan Pangeran Diponegoro di Jawa. Setelah Diponegoro dapat ditawan pada tahun 830, maka Belanda pun mulai aktif lagi melakukan penaklukan atas Minangkabau. Mereka memakai taktik lain, yakni melakukan berbagai perundingan dengan nagari yang hendak dilaluinya. Dengan taktik demikian, kekuatan Padri dapat diperlemah sehingga satu demi satu kubu pertahanan Padri terkuat seperti Marapalam dan Katiagan jatuh berurutan pada tahun 1831. Pada bulan April tahun berikutnya, Lintau pun dapat mereka taklukkan. Pada waktu itu Tuanku Lintau telah meninggal karena usianya yang sudah lanjut. Selanjutnya, Kamang pun jatuh ke tangan Belanda, menyusul Nagari Matua dan Sungai Pua jatuh setelah terjadi pertempuran sengit. Dengan jatuhnya nagari-nagari itu, kedudukan Bonjol pun terancam.
Belanda mulai mengirimkan ultimatum agar Bonjol menyerah. Pimpinan Padri terpecah dua dalam menanggapi ancaman Belanda. Namun, akhirnya Bonjol pun menyerah. Dari Bonjol, Belanda tidak terhalang lagi dalam penaklukan seluruh Pasaman. Berikutnya, seluruh Luhak 50 dapat ditaklukkan. Pada akhir tahun 1832 itu, selain Luhak Kubung 13, seluruh Minangkabau telah dapat dikalahkan Belanda secara militer. Secara diam-diam di seluruh Minangkabau telah terjadi konsolidasi paham antara para pemimpin suku bangsa Minangkabau pada umumnya setelah melihat praktek pendudukan kaum militer Belanda, terutama pelanggaran terhadap kesucian agama mereka, seperti menggunakan masjid sebagai asrama dan memperkosa para wanita. Secara diam-diam mereka melakukan pertemuan rahasia di Gunung Tandike untuk melakukan serangan serentak di seluruh Minangkabau. Serangan itu dilancarkan pada tanggal 11 Januari 1833 terhadap pos dan asrama militer Belanda di Bonjol, Simawang Gadang, Tarantang Gadang, Lubuk Ambalau, dan Rao di wilayah Pasaman. Dalam serangan itu, hampir 150 orang militer Belanda terbunuh. Komandan Belanda yang sedang berada di Sipisang, yang terletak antara Bonjol dan Palembayan, pun mendapat serangan sehingga ia terpaksa masuk hutan, keluar hutan, dan kembali ke Bukit Tinggi. Dalam pelariannya itu, 71 orang pasukannya terbunuh. Aksi serentak di Luhak Agam dan Tanah Datar tidak dapat dilakukan karena rahasianya bocor. Sentot Ali Basah, Panglima Perang Diponegoro yang berpihak kepada Belanda, yang lalu dikirim ke Minangkabau untuk mengalahkan Padri, dituduh terlibat dalam gerakan Tandike itu. Ia dikembalikan ke Batavia. Sultan Alam Bagagarsah, Regen Tanah Datar, ditangkap dengan tuduhan yang sama lalu dibuang ke Batavia. Beberapa pemuka masyarakat lainnya yang selama ini telah membantu Belanda malah dipenggal kepalanya. Namun pada pertengahan tahun itu, Buo dan Guguk Si Gandang di Luhak Tanah Datar bangkit melakukan serangan terhadap Belanda. Kebangkitan itu merembes pula ke Luhak Agam. Pos pasukan Belanda di Kamang dan asramanya di Bukit Tinggi diserang secara serentak. Atas peristiwa itu, Belanda menggantung 15 orang penghulu dan pimpinan Padri yang telah mereka tawan. Di antaranya Tuanku Mangsiangan yang telah tua itu. Akibat serangan yang beruntun itu, Belanda mengubah siasatnya. Wilayah Alahan Panjang yang sulit teritorialnya itu mereka lepas. Di Luhak lainnya mereka umumkan suatu maklumat yang disebut Plakat Panjang, yang isinya menyatakan bahwa Belanda tidak akan mencampuri urusan penduduk, para penghulu yang diangkat Belanda akan diberi gaji dan sebagainya. Siasat ini tampak berhasil di ketiga Luhak yang telah dikuasainya itu, sehingga Belanda dapat mengkonsolidasi kekuatannya untuk secara bertahap mengepung Bonjol di Alahan Panjang. Sebaliknya, kesempatan ini digunakan Padri pula untuk memperbaiki kubunya dan menghimpun kekuatannya di seluruh Alahan Panjang. Pada pertengahan tahun 1834, Belanda yang telah merasa cukup kuat melakukan aksi pertamanya dengan menyerang Panta dan Matu dengan cara mendadak di tengah malam. Gerakan Belanda terus merembes ke barat dengan menduduki Andalas dan kemudian Sungai Pua dan selanjutnya Sipisang. Akan tetapi, di Sipisang pasukan Belanda dapat dihalau Padri. Belanda lalu membelokkan arah serangannya ke Bonjol melalui Matu di sektor barat, melalui Luhak 50 kota di sektor timur,
dan dari Tapanuli di sektor utara. Serangan Belanda ke arah Bonjol dimulainya pada tanggal 21 April 1835. Setelah 2 bulan melakukan serangan, Belanda telah kian dekat ke Bonjol, tetapi gerakannya kian lamban karena perlawanan dari pihak Padri kian sengit juga. Pasukan Padri tidak hanya bertahan, mereka pun melakukan serangan pada kedudukan Belanda di seberang sungai Alahan Panjang. Pertempuran berkecamuk selama 5 hari 5 malam sehingga Belanda kehilangan 100 orang tentaranya. Akibat serangan itu, Belanda menangguhkan serangannya sambil menghimpun tenaga bantuan yang jumlahnya sampai 14.000 orang. Barulah pada akhir tahun 1836, Belanda melakukan serbuan sekali lagi secara serentak ke benteng Padri dengan memuntahkan peluru meriam tanpa putus-putusnya. Pada dini hari tanggal 3 Desember 1836, pasukan Belanda berhasil menyusup ke benteng Padri dengan tujuan membunuh Tuanku Imam Bonjol. Mereka berhasil memasuki rumah Tuanku Imam Bonjol, tetapi Tuanku Imam tidak di sana. Mereka temui hanyalah perempuan-perempuan. Seorang anak laki-laki, putra bungsu Tuanku Imam Bonjol, mereka bunuh. Tuanku Imam yang tidur di rumah lain datang membela keluarganya. Perkelahian pun terjadi. Pasukan Belanda lari meninggalkan rumah itu, tetapi Tuanku Imam luka parah dengan 17 lukanya. Gagal membunuh Tuanku Imam, Belanda mengerahkan pasukannya secara besar-besaran. Pasukan terdepan mendapat hadangan Padri secara mendadak, sehingga tertegun serangannya. Pasukan Belanda di belakang menembak dengan meriam, sehingga pasukannya yang tidak bisa maju itu menjadi sasaran. Peristiwa itu menimbulkan sikap frustasi di pihak Belanda. Bahkan timbul kekhawatiran di kalangan pemerintah Belanda bahwa andai kata peperangan itu berlarut-larut akan dapat menimbulkan guncangan di kalangan penduduk Minangkabau lainnya. Panglima tentara Hindia Belanda datang dari Batavia untuk meninjau situasi dengan matanya sendiri menjelang pertengahan tahun 1837. Kemudian setelah menembaki benteng Bonjol di Bukit Tajadi dengan meriam selama 3 bulan penuh, barulah tentara Belanda dapat merebut benteng itu pada tanggal 16 Agustus 1837. Akan tetapi mereka tidak dapat menawan Tuanku Imam Bonjol. Ia telah terluka parah pada perkelahian beberapa bulan yang lalu. Dalam usia yang telah mencapai 64 tahun, akhirnya ditangkap lawannya pada tanggal 28 Oktober 1837. Setelah kena bujuk untuk melakukan perundingan, kemudian ia diasingkan di Cianjur, lalu ke Ambon, dan akhirnya meninggal dunia di Manado pada tanggal 6 November 1864. Walaupun Tuanku Imam telah ditangkap, perlawanan Padri belum lenyap. Tuanku Tambusai yang berbenteng di Dalu-Dalu masih bertahan sampai akhir tahun 1838. Ia dapat menyingkir ke Sumatera Timur setelah benteng Dalu-Dalu jatuh. Konon ia terus menyeberang ke Malaysia. Selesai menghadapi Padri di Bonjol, Belanda memusatkan gerakannya ke Kubung 13, Kabupaten Solok sekarang. Belanda tidak mendapat perlawanan berarti dalam gerakannya itu. Dengan demikian, seluruh wilayah Minangkabau telah ditaklukkan Belanda pada akhir tahun 1838. Meski Padri telah dapat dikalahkan, suku bangsa Minangkabau masih melakukan perlawanan bersenjata menentang Belanda. Dimulai pada awal tahun 1841, yaitu 3 tahun setelah sisa Padri dikalahkan di Dalu-Dalu,
Api perlawanan dinyalakan di Batipuah oleh Tuan Gadang yang pada waktu itu telah diangkat jadi Regent oleh Belanda. Benteng Belanda di Padang Panjang diserbu sehingga beberapa orang tentara meninggal. Benteng Belanda di Batu Sangkar, Fort van der Kapellen pun diserbu sehingga pasukan Belanda yang mengawalnya terpaksa menyingkir. Bahkan Bukit Tinggi dengan bentengnya yang terkenal Fort de Kock mendapat serangan sehingga rumah-rumah Belanda termasuk rumah asisten residen tempat dirusakkan oleh penyerang. Akibat serangan rakyat, orang Belanda di Solo bersembunyi di benteng di Muara Panas. Perlawanan itu hanya berlangsung selama sebulan. Regent Batipuah Tuan Gadang dapat ditawan, kemudian dibuang ke Cianjur dan meninggal di sana pada 12 Oktober 1842. Pada tahun 1843, meletus lagi pemberontakan yang dipimpin Raja Buwo, yakni kemenakan dari Raja Pagaruyung yang dirajakan di negeri itu. Perlawanan Raja Buwo diiringi perlawanan Raja Hitam di Sijunjuang. Pada tahun 1844, rakyat bergolak lagi di Pauh, dekat Padang, yang diiringi serbuan rakyat di beberapa tempat di hulu Batanghari dan Alahan Panjang di selatan Solo. Tahun berikutnya, rakyat Kotoanau melakukan perlawanan seiring dengan perlawanan rakyat di Sungai Pagu. Perang yang berlangsung sejak tahun 1841 sampai dengan 1845 merupakan perlawanan rakyat atas kerja paksa untuk menanam kopi yang terkenal dengan nama Kulturstalsal. Setengah abad kemudian, yaitu pada tahun 1905, suku bangsa Minangkabau sekali lagi melakukan pemberontakan melawan Belanda karena menentang rodi atau pajak yang dapat diganti dengan kerja untuk membuat jalan. Pemberontakan itu berlangsung di beberapa tempat seperti Mangopoh, Kamang, Pauh, Ulakan, Koto Tujuh, dan Lubu Aluang. Meskipun setiap pemberontakan itu dapat dipadamkan, perasaan perlawanan atas penjajahan Belanda itu terus-menerus tertanam dalam sanubari suku bangsa Minangkabau. Sehingga dikala komunis sempat menghasut rakyat untuk memberontak di Silungkang pada tahun 1926, maka api peperangan pun menyala lagi. Selanjutnya, zaman pembaruan. Sejumlah gerakan pembaruan berlangsung di Minangkabau selama masa pemerintahan Hindia Belanda seabad lamanya. Seperti gerakan Padri, setiap gerakan pembaruan selalu bermuara ke arah gerakan politik, sehingga korban pun berjatuhan dalam bentuk pembuangan. Motivasi setiap gerakan bukan hanya hasrat pembaruan dalam menerapkan kaidah agama Islam. Motivasi lain dilihat dari sudut falsafah suku bangsa itu, terutama adalah dorongan harga diri atau dorongan untuk eksis sebagai suku bangsa dan sebagai pribadi yang sama derajatnya dengan pribadi yang lain. Demikianlah gerakan Padri pada mulanya yang menganut isu pembaruan dan pembersihan ajaran agama dari kebiasaan jahiliyah yang tidak lagi dapat dihalangi oleh ajaran sebelumnya, berkembang menjadi pemenuhan ambisi ulama Padri untuk menduduki posisi yang telah diisi ulama tradisional. Namun setelah gerakan Padri yang berkembang menjadi gerakan politik dan militer itu dapat dikalahkan oleh gerakan militer Belanda, praktis ajaran pembaruan yang dicetuskannya
tidak memberi kesan apa-apa dalam peribadatan suku bangsa Minangkabau selanjutnya. Dekadensi ajaran tarekat Satariyah dan kegagalan Padri menimbulkan gerakan baru pada tahun 1850, yaitu ketika Syekh Ismail yang juga dijuluki Tuan Kusimabu kembali dari Mekah dengan membawa ajaran tarekat Naqsabandiyah. Gerakan pembaruan Tuan Kusimabu ini segera mendapat pengikut akibat adanya ketidakpuasan orang Minangkabau terhadap ajaran Satariyah. Setelah huru-hara yang berlangsung demikian lamanya itu, ajaran Satariyah tidak dapat lagi memberikan ketenangan batin. Sekali lagi, pertentangan di antara para ulama muncul. Golongan Naqsabandiyah menamakan dirinya kaum muda, sedangkan ulama Satariyah disebut sebagai ulama adat. Juga karena pusat gerakan kaum muda itu berada di Cangkiang dan yang lainnya di Ulakan, kedua aliran itu lazim pula disebut tarekat Cangkiang dan tarekat Ulakan. Pertentangan kedua aliran itu cukup tajam, tetapi pergolakan yang terjadi tampaknya dapat dibatasi pada penguasaan masjid oleh karena golongan Satariyah mendapat dukungan kaum adat. Maka golongan Naqsabandiyah terpaksa mendirikan masjid sendiri. Dalam masa 50 tahun, golongan Naqsabandiyah berhasil mendesak posisi golongan Satariyah. Dominasi golongan Naqsabandiyah dipandang telah kemasukan kebiasaan yang bersifat bid'ah oleh Syekh Ahmad Khatib, orang Koto Gadang yang bermukim di Mekah sejak tahun 1871. Bahkan ia pun gencar menyerang hukum adat yang bertentangan dengan Islam, seperti stelsel matrilineal dan sistem warisannya. Serangan yang dilancarkan Syekh Ahmad Khatib belumlah menguncangkan lapisan masyarakat terbawah, meski telah mengguncangkan kalangan cendekiawan adat dan ulama Naqsabandiyah. Akan tetapi, ketika Haji Yahya yang juga berasal dari Simabu pulang dari Mekah membawa ajaran Syekh Ahmad Khatib itu, timbullah guncangan di kalangan masyarakat banyak. Hanya 4 tahun Haji Yahya sempat mengembangkan ajarannya karena pada tahun 1904 ditangkap pemerintah Hindia Belanda lalu dibuang ke Ambon. Serangan yang dilancarkan Syekh Ahmad Khatib di Mekah dan Haji Yahya terhadap ajaran tarekat Naqsabandiyah dan adat Minangkabau telah membangunkan suatu sikap terancam akan kehadiran golongan mereka masing-masing. Bahkan serangan ini telah menimbulkan ikatan solidaritas antara kedua golongan itu, seperti yang terlihat kemudian pada awal sejarah gerakan politik di Minangkabau. Basis mereka di desa, yang persawahan menjadi sumber ekonominya, sulit tertembus pembaruan. Sebaliknya, di desa miskin yang penduduknya terpaksa merantau, ide pembaruan lebih mudah diterima masyarakatnya. Pembuangan Haji Yahya ke Ambon tidaklah menghentikan gerakan pembaruan. Pada tahun berikutnya, 3 orang ulama terkemuka, yaitu Haji Abdul Ahmad, Haji Jamil Jamde, dan Haji Karim Amrullah, kembali dari Mekah setelah memperdalam ilmunya. Antara lain pada Syekh Ahmad Khatib belajar dari pengalaman Haji Yahya. Ketiganya tidak menyerang adat Minangkabau dalam kampanye gerakannya. Malahan mereka mengemukakan suatu modus tentang harta warisan tanpa mengganggu hukum adat, yakni dengan mengemukakan lembaga hibah dan harta pencarian yang diwariskan menurut hukum Islam. Gerakan pembaruan mereka yang terpenting bukanlah pembersihan upacara peribadatan Islam dari kebiasaan yang berbau syirik dan bid'ah, melainkan upaya meningkatkan harkat ulama.
agar setaraf dengan golongan kaum elit baru yang berpendidikan sekolah pemerintah Hindia Belanda sambil meningkatkan harkat atau harga diri ulama dan golongan Islam. Selain dengan mendirikan sekolah, menurut sistem yang dicontoh dari Mesir dan sekolah pemerintah, juga dengan cara berpakaian menurut mode Amtenar sebagai manifestasi kehadiran golongan mereka. Pengaruh ketiga ulama ini menimbulkan prakarsa ulama lainnya yang sepaham untuk mengubah sistem pendidikan surau dan madrasah. Perubahan ini terwujud dalam tawalib dan diniyah yang kadang-kadang disebutkan juga tawalib school dan diniyah school yang didirikan sekitar pada tahun 1915. Perkembangan sekolah seperti itu kian pesat, bahkan juga diikuti golongan tua yang tergabung dalam tarekat Naqsabandiyah. Malah kemudian Haji Abdullah Ahmad mendirikan sekolah Adabiyah di Padang yang memberikan pelajaran menurut kurikulum HIS, sekolah berbahasa Belanda untuk pribumi, sebagai upaya untuk meningkatkan harkat bangsanya yang tidak mendapat tempat di sekolah pemerintah. Bagaimanapun motivasi untuk meningkatkan harkat dan harga diri para ulama itu, meski tidak mendapat tempat yang formal seperti yang dapat dicapai golongan lain yang memperoleh pendidikan sekuler pada sekolah pemerintah, juga mempengaruhi diri murid-murid mereka. Bahkan gerakannya menjadi lebih tinggi karena usia mudanya, sehingga pada tahun 1918 mereka mendirikan organisasi bernama Sumatera Tawalib yang kemudian menjelma menjadi gerakan politik Islam radikal di Minangkabau. Seterusnya, gerakan politik. Setiap gerakan pembaruan yang dianut kaum muda semenjak gerakan Padri, meskipun pada mulanya ingin membersihkan ajaran Islam dari dekadensi moral yang telah membusuk, mau tidak mau menjadi gerakan politik bila alat kekuasaan pemerintah telah merasa terganggu. Lebih-lebih pemerintahan yang korup yang sangat berkepentingan dengan ajaran lama yang telah dekaden itu. Gerakan pembaruan yang dilancarkan Tuanku Sima Buah dengan tarekat Naqsabandiyah sejak tahun 1850 itu tampaknya diberi angin oleh pemerintah Hindia Belanda, karena gerakan itu tidak ditujukan kepada kekuasaannya, melainkan kepada suku bangsa Minangkabau yang sesungguhnya dapat memberikan keuntungan bagi pihak penguasa. Juga karena sifat ajaran tarekat lebih mementingkan kesucian rohani daripada kehidupan duniawi. Meskipun kemudian terjadi konflik antara golongan tarekat Satariyah dan Naqsabandiyah, pada dasarnya konflik itu bertolak dari perbedaan keupacaraan dalam mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Besar. Akan tetapi ketika Syekh Ahmad Khatib melancarkan serangannya terhadap suatu sistem, baik ajaran Naqsabandiyah maupun adat Minangkabau, dengan sendirinya sendi-sendi kekuasaan mulai terguncang. Oleh karena itu, ketika Haji Yahya baru saja mulai menyampaikan ajaran gurunya, ia segera ditangkap dan dibuang pemerintah. Namun serangan yang tajam dan kadang-kadang sampai menyakitkan harga diri itu telah membangkitkan sofinisme di kalangan adat, yang dibangkitkan Datuk Sultan Maharajo yang digelari Bapak Wartawan Melayu. Dalam tulisan-tulisannya di majalah Pelita Kecil yang terbit di Padang pada tahun 1894, kesadarannya sebagai seorang cendekiawan Minangkabau masa itu membuat ia sangat anti-dominasi asing. Ia bahkan menyerang isu yang dilontarkan koran Melayu Cina sehubungan dengan kemenangan Jepang atas Rusia, yakni isu Asia untuk orang Asia. Bahkan kesadaran atas kemuliaan adat suku bangsanya yang menganut sistem demokrasi telah menghasilkan tulisan-tulisan yang menyerang bupati yang feodalistik. Namun ia bukan tidak menyadari kekuasaan pemerintah Hindia Belanda, dan ia menyokongnya selama pemerintah masih memuliakan adat Minangkabau. Rupanya 3 serangkai haji yang lama bermukim dan belajar dengan Syekh Ahmad Khatib di Mekah
itu cukup memahami kondisi Minangkabau di kala mereka sampai di kampung masing-masing. Tidak lama setelah Haji Yahya dibuang ke Ambon, mereka sama sekali tidak menyerang adat Minangkabau dalam upaya membersihkan Islam dari perbuatan syirik dan bid'ah yang masih kukuh dipercayai masyarakat. Mereka bukanlah semata-mata ulama yang hanya memperhatikan hukum dan ajaran Islam. Mereka adalah cendekiawan Islam yang mendapat aspirasi pikiran-pikiran yang dilontarkan Muhammad Abdul, pemikir Islam modern yang berdiam di Mesir. Aspirasi yang mereka bawa ke Minangkabau menjadi subur karena kondisi sosial dan politik yang menguntungkan, baik di Minangkabau sendiri maupun di Jawa, terutama akibat kemenangan Jepang dalam peperangan melawan Rusia serta kebangkitan Turki muda di Asia Barat. Pada mulanya gerakan itu bersifat kelompok, tanpa organisasi, yang bangkit karena serangan-serangan Syekh Ahmad Khatib dari Mekah dan kemudian karena kemunculan Haji Yahya. Setidak-tidaknya ada 3 kelompok yang saling bertentangan keras, baik melalui khotbah maupun melalui polemik dalam majalah. Haji Abdullah Ahmad mendirikan Sarekat Usaha pada tahun 1915 yang bertujuan mencari dana untuk mendirikan sekolah adabiah. Kehadiran organisasi itu yang diduga ada hubungannya dengan Sarekat Dagang Islam yang didirikan tahun 1911 di Yogyakarta mendorong kelompok lainnya mendirikan organisasi masing-masing. Datuk Sultan Maharajo mendirikan Syarikat Adat Alam Minangkabau (SAAM), sedangkan Khatib Ali yang beraliran tarekat Naksabandia mendirikan Syarikat Islam pada tahun 1916. Di Padang Panjang mulai didirikan sekolah tawalib dan diniyah sebagai wadah penyebaran ajaran kaum muda. Dalam menghadapi gerakan kaum muda, SAAM dan SI ternyata melakukan kerjasama yang cukup erat. Tetapi gerakan muda tampaknya lebih berhasil karena lebih mampu menampung aspirasi pembaruan. Semenjak itu muncullah berbagai organisasi Sumatera Tawalib, Persatuan Guru Agama, dan Persatuan Ulama Sumatera. Dalam pada itu, komunisme muncul di kalangan kaum muda karena kehadiran Tan Malaka di dalam SI Merah. Dan setelah pergerakannya di Sumatera Barat, Haji Datuk Batuah dibuang pemerintah pada tahun 1923 dan setelah terjadinya pemberontakan rakyat Silungkang tahun 1926 sampai 1927, tampaknya semua kegiatan politik di Sumatera Barat terhenti. Kaum muda yang berapi-api semangatnya itu mengalihkan kegiatannya untuk memperdalam ilmu agama. Namun ketika Haji Abdul Karim Amrullah yang telah dikucilkan teman-temannya aktif membawa Muhammadiyah ke Minangkabau, kaum muda yang tergabung dalam Sumatera Tawalib merasa terdorong untuk bangkit lagi. Mereka tidak hendak memasuki Syarikat Islam yang telah menjadi partai politik. Mereka lalu mendirikan Persatuan Muslim Indonesia (PERMI) pada tahun 1932. Yang agitasi politiknya dapat mengimbangi Soekarno dalam PNI di Jawa. Akhirnya pimpinan PERMI seperti Mukhtar Lutfi, Ilyas Yakub, Jalaluddin Thaib, dan Sahbilal Rasyad ditangkapi dan dibuang ke Digul bersamaan dengan pembuangan Soekarno, Hatta, dan Syahrir. Kehadiran Muhammadiyah dan PERMI membangkitkan pula kaum tua dalam tarekat Naksabandia untuk memperkukuh dirinya mendirikan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), dan kaum adat mendirikan lagi organisasi baru dengan nama Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau (MTKAAM). Selain memasuki PNI, gerakan politik cendekiawan yang berpendidikan sekolah Belanda hampir tidak berarti. Pada umumnya mereka lebih menyukai bergerak di bidang pendidikan, seperti M. Safei dengan INS Kayu Tanamnya yang didirikan tahun 1926, seperti Taher Marah Sultan dengan Persatuan Dagang Indonesia di Padang,
dan Anwar Sultan Saidi yang mendirikan Bank Nasional pada tahun 1930.